Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bikin konten lagi nih tentang KKPD, Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Ini tadi banyak yang nanya ya ke saya, ya udahlah saya bikin videonya sekalian. Ini saya ambil secara globalnya aja ya, dari Permendagri, bukan yang dari Perbuk. Tapi secara garis besar antara Permendagri dan Perbuknya itu sama. Jadi saya langsung ambil dari Permendagrinya biar bisa digunakan secara umum. Oke ya, kita mulai dari peraturannya dulu. Ini kita baca peraturannya ya, nanti di video kedua kita ke mekanisme pelaksanaannya. Ini kan dasar hukumnya dulu. Nanti saya buat dua video. Yang pertama di peraturannya dulu, biar ada gambaran ya. Ini kan untuk Cilacap khususnya baru akan menerapkan kartu kredit pemerintah daerah di tahun 2024 nanti. Jadi biar ada gambaran dulu. Ini peraturannya itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD. Oke, yang menimbang kita lanjutkan aja, skip. Nah, di sini bab 1 ketentuan umum pemerintah daerah kita ini ya, skip. Kemudian APBD kita skip. Nah, ini di poin 3. Kartu kredit adalah kartu kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. Jadi ini aturannya sama ya, diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Nah, ini yang nomor 4 nih ya, secara spesifik kartu kredit pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD. Setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu kredit dipenuhi oleh bank penerbit KKPD sesuai dengan kewajiban pada waktu yang disepakati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus. Nah, ini ya, kartu kredit pemerintah daerah itu seperti ini. Jadi gini, ini nanti penjelasan saya aja ya, nanti saya senang kalau dia mengkoreksi. Saya juga bukan praktisi ya, cuma saya pernah tahu kartu kredit pemerintah pusat waktu itu, ya hampir sama lah. Jadi nanti kalau di pusat ya, Satker atau OPD itu membuat perikatan dengan bank, yaitu PA dengan bank untuk membuat perikatan atau perjanjian kartu kredit pemerintah. Nah, kalau di Pemda saya baca kayaknya yang bikin perikatan itu langsung Pemdanya, jadi nggak per Satker, per OPD. Tapi kalau untuk di pemerintah pusat itu yang bikin perjanjiannya itu masing-masing KPA dengan bank penerbit kartu kredit. Biasanya itu dibuatnya sesuai dengan rekening bendara pengeluaran. Dibuat misalnya dengan BRI, perjanjiannya jika rekening bendaranya ada di BRI untuk memudahkan pembayarannya ya. Tapi dimungkinkan juga untuk di bank lain. Tapi biasanya untuk mempermudah pembayaran kartu kreditnya dibuka sesuai dengan rekening bendahara dibuka itu ya kalau di pusat. Kalau di pemerintah daerah biasanya kartu kreditnya diterbitkan oleh BPD. Nah, dalam perikatan itu nanti dijelaskan kapan jatuh temponya gitu. Di sini kan dijelaskan ya, kewajiban pada waktu yang disepakati. Kalau biasanya di tengah-tengah bulan biasanya, misalnya tanggal 20 gitu cut off-nya. Jadi nanti setiap tanggal 20 nanti
bank penerbit kartu kredit akan mengeluarkan tagihan ke nanti di sini ada ini ya, ada nanti di bab bawahnya ada administrator dan pemegang kartu kredit. Oke ya, itu nanti dijelaskan lagi apa itu administrator, apa itu pemegang KKPD, apa itu kuasa Pak ya kalau di sini. Oke, ini ya untuk KKPD-nya. Kita ke nomor 5. Pemegang KKPD adalah pejabat dan atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran. Nah, nanti pemegang kartu kreditnya itu di SK-kan ya. Jadi tidak sembarangan. Jadi ada SK-nya, SK penetapan pemegang kartu kredit yang ditetapkan oleh pengguna anggaran. Nih jangan lupa nih, biasanya BPK nanti nanya ini. Ini pemegang kartu kreditnya dasarnya apa? Dasarnya itu SK. Jadi ada SK-nya. Nah, ini tadi yang saya singgung ya, administrator ya. Administrator itu di bank itu udah biasa ya. Untuk yang CS, CMS kan sistemnya udah berlaku ya. Itu juga ada administrator dan juga operator lah gampangannya gitu. Administrator. Kalau di CMS itu sysadmin namanya. Jadi dia yang berhubungan dengan bank. Jika ada kendala terkait dengan tagihan, kalau di CMS juga sama. Untuk setting user juga ada di sysadmin, sama lah. Gambaran saya sih sama antara administrator KKPD dengan administrator CMS. Oke, kita baca yang poin 6 ya. Administrator KKPD adalah pejabat dan atau pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang berstatus pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan kepala daerah melakukan administrasi penggunaan KKPD. Ini ya, kurang lebih tugasnya sama dengan administrator CMS atau sysadmin. Kemudian yang ketujuh, pelaksana kuasa pengguna KKPD adalah pejabat dan atau pegawai negeri sipil daerah yang diberi kuasa oleh pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD. Oke ya, ini udah jelas ya. Jadi KKPD bisa dikuasakan kepada bawahan atau kuasa pemegang KKPD. Yang lain kayaknya nih istilahnya udah biasa ya, jadi nggak kita bahas lagi. PPTK udah familiar. Bank penerbit KKPD tadi udah dijelaskan ya. Kemudian daftar pembayaran tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat DPT KKPD adalah daftar hasil verifikasi PA pengguna anggaran yang memuat informasi nama pemegang kartu, nomor kartu, jenis belanja barang, rincian pengeluaran, pembebanan, dan tagihan yang harus dibayar kepada bank penerbit KKPD. Nah, nanti jadi ketika bank penerbit KKPD menerbitkan bill ya atau tagihan, nanti bersamaan itu dibuatkan juga DPT KKPD. Jadi rincian belanjanya gitu. Dari bank kan nggak ada rincian, cuma misalnya tagihan bulan ini 1 juta gitu. Nah, nanti pemegang KKPD itu membuat DPT KKPD yang itu ya, rincian belanjanya lah. Nah, itu nanti harus sinkron antara DPT KKPD dan tagihan dari bank, kira-kira segitu DPT ya. Kemudian UP udah pemilah, ini istilah baru ya, DPT KKPD ya di sini. Nah, UP tunai itu UP yang tunai apa yang sekarang, UP KKPD. Nah, ini perlu dijelaskan juga. UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja limit kartu kredit, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD. Nah, gini. Untuk UP tunai itu fisiknya ada ya. Misalnya UP tunai kita gini lah gampangannya,
total UP lah, total UP 100 juta misalnya. 60 juta itu UP tunai, 40 jutanya itu UP KKPD. Nah, nanti uang yang ada di kas bendahara itu hanya 60 juta saja. Jadi 60 juta itu bisa digunakan secara tunai. Ya nanti yang UP yang seperti biasa lah yang sekarang berlaku. Nah, UP KKPD yang 40 juta itu hanya nilai limit aja, limit belanjanya maksimal 40 juta gitu. Nah, nggak ada uangnya itu, cuma limit aja. Nanti ketika udah maksimal 40 juta ya tidak bisa digunakan lagi. Nanti GU KKPD-nya itu untuk mengembalikan limitnya lagi. Jadi sama lah, kira kurang lebih. Siklusnya sama. Misalnya UP KKPD 40 juta ya, dipakai 20 juta gitu. Kan limitnya otomatis 20 juta ya. Kemudian muncul tagihan 20 juta dari bank. Nah, kemudian kita melakukan penggantian UP KKPD, GU KKPD masuk ke rekening bendahara, kita bayarkan lagi tagihan KKPD, otomatis limitnya menjadi 40 juta lagi dan seterusnya, seperti itu siklusnya. Seperti itu ya gambarannya. Kalau UP tunai itu ada uang, baik itu uang cash maupun uang yang ada di tabungan UP tunai itu. Untuk UP KKPD itu hanya nilai limitnya saja. Seperti itu kira-kira ya gambarannya. NPD sama lah ya, kita lanjutkan aja. Yang istilah yang udah biasa kita skip aja ya, yang baru-baru aja. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah nanti dibaca sendiri ya. Di sini kemudian pengelolaan kartu kredit pemerintah daerah ini dibaca-baca aja. Ada denda dan sebagainya. Kuasa bendahara umum daerah. Nah, ini bedanya. Kalau di instansi pusat itu perjanjiannya itu perjanjian KKP itu antara PA dengan bank. Tapi untuk pemerintah, khusus pemerintah daerah, itu perjanjian dilakukan di kuasa BUD dengan bank. Ini nanti dibaca-baca aja ya. Ya, urung. Ya apa-apa. Dari cut gampang. Itu tugas-tugasnya nanti dibaca sendiri ya. Bu Ir, untuk perjanjian sih di sini PA dengan BUD apa apa ya, apa cuma begitu? Oh iya udah, berarti benar maksudnya. Kalau di pusat kan PA dengan bank itunya, kartu kreditnya. Kalau di pusat, kalau di sini berarti perwakilan aja ya. Oke. Proporsi UP, nah ini yang heboh nih, 60-40 ya. Jadi nanti UP-nya yang biasanya 100% tunai semua nanti hanya dikasih 60%-nya saja yang bisa digunakan untuk pembayaran tunai. Tunai di sini maksudnya baik dengan transfer maupun dengan pembayaran cash gitu. 40% hanya bisa digunakan dengan menggunakan kartu kredit kayak gitu. Di sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan di ini aja ya, di kolom komentar aja, biar banyak semakin banyak komentarnya maka videonya ratingnya jadi semakin tinggi. Saya malah tambah seneng kalau banyak yang bertanya. Segitu aja ya, ini banyak SPM soalnya, jadi saya harus mengerjakan SP2D. NPT
Jadi selain DPT ada NPD juga ya. DPT itu NPD itu rincian dari DPT lah, kira-kira begitu, lebih rinci lagi. Apa saya terbalik nanti dibaca sendiri ya. Ini kan ada dalam hal pengujian NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah memenuhi persyaratan, BPP menyampaikan NPD kepada BP ini untuk yang BPP ya, sama. Nanti ininya saya share di deskripsi grup. Paling nanti dipelajari format-formatnya ya di sini ya. Format persetujuan UPKKPD dan surat pernyataan. Oh iya. Nanti biasanya harusnya pemegang kartu kredit itu bikin surat pernyataan, harusnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi lah, kurang lebih seperti itu harusnya. Saya belum baca itu aturannya aja enggak. Penerbitan KKPD sebentar, surat referensi, nah ini nanti daftar pengeluaran real, oke. Berjadin ya, sama ya. Oh iya, di sini sebenarnya untuk KKPD itu ada dua macam ya, KKPD Berjadin dan KKPD operasional. Itu ada di mana ya, jenis KKPD. Nah ini bagian ketiga ya, jenis KKPD ya. Di sini ada KKPD untuk belanja operasional dan belanja modal nih ya, dan KKPD untuk perjalanan dinas. Sebenarnya ada dua harusnya, tapi kayaknya ini secara ini harusnya ada dua sih secara aturannya, tapi kedepannya nggak tahu yang dipakai dua-duanya atau satu saja. Nanti saya jelaskan di kolom komentar ya, atau di video selanjutnya. Oke ya, mudah-mudahan ada gambaran sedikit gitu. Kalau masih bingung nanti ditanyakan di komentar aja ya. Saya lebih seneng kalau ada yang semakin banyak komentar, saya semakin seneng ya. Nanti saya jawab. Kalau saya belum tahu ya nanti saya pelajari, saya bertanya kanan kiri, kemudian saya bertanya kepada yang tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.